يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kebaikan pada hari ini setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan jamaah sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membicarakan bab yang ke-26, yaitu tentang tahrimuz zulmi wal amr biraddil madzalim. Tahrimuz zulmi wal amr biraddil madzalim. Ya, jadi bab diharamkannya perbuatan kezaliman, ya, dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang kita pernah berbuat zalim kepada orang lain. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya 206 jamaah sekalian.
pekan yang lalu 205. Kita lihat di layar sebuah riwayat yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini singkat jemaah sekalian, namun memiliki makna yang dalam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat zalim. Ya, man di sini barang siapa zalama, mendolimi. Qida dia ditafsirkan qadr, dengan kadar, dengan ukuran. Sibrin, ya, sibrin maksudnya sejengkal, satu jengkal. Minal ardi, dari bumi, maksudnya sejengkal tanah. Dia ambil dari orang lain tanpa alasan yang benar, dia rampas, dia zalimi. Maka orang yang mengambil tersebut, mendolimi tanah saudaranya, ngambil tanpa hak yang benar, apa yang akan dia alami di akhirat? Tuwiqahu min sab'i aradin. Tuwiqahu min sab'i aradin. Maka dia akan dikalungkan kepadanya 7 petala bumi. Ya, maksudnya kelak di akhirat dikalungkan kepada orang yang mendolimi 1 jengkal tanah 7 petala bumi. Ya, ditafsirkan di sini tuwiqahu min sab'i aradin. Allah Subhanahu wa taala kallafahullah, Allah membebaninya untuk mengangkat apa yang dia zalimi dengannya di hari kiamat di padang mahsyar jemaah sekalian, dan seperti at-tauq fi unuqih. Ya, jadi dipanggul di atas punuknya jemaah sekalian apa yang dia zalimi tersebut dari 7 petala bumi. Atau ada yang menafsirkan diberikan hukuman bil khasaf ila sab'i aradin, ya, dibenamkan sampai ke 7 petala bumi. Fatakun kullul ard fi tilkal halah tuwiqa fi unuqih, ya, maka seakan-akan atau menjadi bumi tersebut di atas punuknya karena dia ditenggelamkan sampai ke bumi yang paling dasar, itu maksudnya, sehingga dia menanggung beban bumi yang begitu berat tadi. Ya, tentu keadaan di sini tidak bisa kita kiaskan dengan di dunia jemaah sekalian. Ini hukuman di akhirat dan kita mengimani sebagaimana adanya, dan ini merupakan ancaman, ya, bagi orang yang berbuat zalim, ya, meskipun hanya sejengkal tanah, ya, apalagi kalau 2 jengkal. Apalagi kalau tanah yang luas, ya, lebih besar lagi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah demikian ya jemaah sekalian maksud ringkas dari hadis ini. Ya, kita perhatikan di sini dalam kitab, ya, Kunuz Riyadhus Shalihin. Ya, jadi sebelum masuk ke Kunuz Riyadhus Shalihin, hubungannya apa dengan bab kita? Hubungannya yaitu perbuatan zalim yang dalam hal ini merampas tanah orang lain. Ya, jadi hati-hati masalah ini jemaah sekalian, jangan sampai orang karena nafsunya, ya, ingin apa namanya harta, kemudian ingin materi atau ingin memiliki kepemilikan tanah, bangunan dan sebagainya, lalu dia merampas milik orang lain tanpa kebenaran dengan cara kebatilan. Ya. Meskipun orang yang dizalimi tersebut tidak bisa membalas, tapi yang mendolimi akan mendapatkan akibatnya di akhirat nanti. Ya. Nah, insyaallah demikian, ya. Kita perhatikan dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, ya, di antara fawaid, ya, atau faedah yang bisa kita ambil, yang pertama uslub at-tarhib di dalam berdakwah. Ya. Jadi metode yang sering digunakan dalam Al-Quran, dalam hadis, uslub at-tarhib, ya, mempertakuti, memperingatkan dan memberikan ancaman. Ini penting jemaah sekalian, karena dengan ancaman itu orang menjadi waspada, orang menjadi sadar, orang menjadi takut, ya, akan berbuat sesuatu yang diancamkan tadi. Ya, di sini jelas sekali ancamannya, man dzalama qida shibrin minal ardi
tuwiqahu min sab'i aradin. Kemudian apa maksud tarhib? Ya, tarhib atau ancaman, kullu ma yukhifu wa yuhadzir al-mad'u. Ya, jadi ancaman itu segala sesuatu yang bisa mempertakuti, bisa membuat hati-hatinya al-mad'u, yaitu umat atau orang yang didakwahi, min adamil istijabah, ya, kalau dia tidak memenuhi apa yang diperintahkan, au rafdil haq, ya, atau dia menolak kebenaran atau tidak teguh di atasnya, maka ancaman tersebut fungsinya untuk memberikan sikap, ya, sikap dirinya menjauhi perbuatan tersebut. Lianna ba'dhan nufus la tusasu illa min khilalit tarhib, ya, jadi karena ada sebagian jiwa orang, jiwa manusia itu yang tidak bisa kecuali dengan diancam. Diberikan apa? Ancaman, diberikan warning, diberikan peringatan. Ya, ada sebagian orang yang demikian sifatnya. Tidak bisa kalau tidak diberikan ancaman. Ya. Ya, sehingga ini penting sekali, ya, dalam berdakwah di jalan Allah. Ada basyiran, ada nadhira. Ya, Nabi SAW terkadang memberikan ancaman, terkadang memberikan bisyarah, ya, kabar gembira. Ya, tidak selalu ancaman, ya, ada kabar gembira. Tidak selalu kabar gembira, kadang-kadang ancaman. Ya, ancaman dari apa, jamaah sekalian? Ya, ancaman dari azab Allah, ancaman dari siksa Allah di neraka, ancaman dari murkanya, ancaman kalau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan demikian. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna istikhdam uslub tarhib fi da'wah ma'al iktisadi fihi lahu minal fawaid al-kathirah allati ta'udu bil atharil ijabi ala da'wati wal mujtama'. Ya, jadi faedahnya banyak sekali, baik secara pribadi maupun bermasyarakat, jamaah sekalian. Ya, faedahnya banyak sekali. Di antaranya inna tarhib yaj'al al-usah wal mustahzi'in, afwan, wal mustahtirin, ya, yaqifuna ala haqiqah ma lahum fil akhirah. Ya, jadi peringatan itu membuat orang yang ahli maksiat, orang yang meremehkan, mereka menjadi tahu hakikat yang sebenarnya di akhirat. Oh, nanti kalau saya demikian berbuat zalim, akibatnya demikian. Ya, jadi berpikir. Ya, yang dengan berpikir itu diharapkan dia meninggalkan perbuatannya. Ini baik masalah zalim maupun lainnya. Ya, ini fungsi peringatan tersebut. Yang kedua, yuzawwid al-mu'min bima yadfa' min ighwa'i syayatin. Yuzawwid al-mu'min bima yadfa' min ighwa'i syayatin fayaqla' 'anil ma'asi. Ya, jadi membuat orang yang beriman itu berhenti, ya, terjauhkan dari godaan syaitan sehingga dia menjauhi perbuatan kemaksiatannya tersebut dengan adanya peringatan. Karena jiwa manusia inginnya berbuat sewenang-wenang, ingin untuk mengambil hak orang lain dan seterusnya, maka di sini diberi peringatan. Hati-hati perbuatan ini. Ya, kelak di akhirat demikian, sehingga dia berpikir dan kemudian menjauhinya. Ya, tidak terpengaruh godaan syaitan. Ya, kemudian yang ketiga, ya'jal bi taubatit taibin hatta la yudrikahum al-maut wa hum usah. Ya, membuat orang yang ingin berbuat dosa atau yang tadinya sudah berbuat dosa menjadi taubat. Ya, menjadi taubat dan mereka tidak didahului oleh kematian dalam keadaan bermaksiat. Ya. Jadi orang yang tadinya bermaksiat, jamaah sekalian, bisa insaf, ya, dengan peringatan, dengan tarhib, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang kisah Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, yang mana dulunya beliau, ya, suka menyamun, ya, suka membegal, jamaah sekalian, merampas, ya, kafilah-kafilah yang lewat di daerah tersebut. Maka suatu saat beliau berada di atas sebuah rumah, kemudian mendengar bacaan Al-Quran. Nah, orang yang baca Al-Quran itu membaca sebuah ayat yang dengannya ayat tersebut menjadikan insafnya Al-Fudail ibnu Iyad. Ya. Ayat tersebut yang artinya belumkah datang masanya bagi orang yang beriman
untuk hati mereka itu takut kepada Allah. Lalu Al-Fudail pun bilang, bala, bahkan telah datang saatnya. Akhirnya beliau pun tergugah dan beliau ke Mekah Al-Mukarramah beribadah di sana. Ya, sampai para ulama bertemu beliau dan menyebutkan ya tentang kata-kata mutiara dari Al-Fudail Ibnu Iyad. Ya, satu ayat merubah keadaan seseorang yang tadinya berbuat jahat menjadi berbuat baik. Tadinya ahli maksiat menjadi ahli ketaatan. Kemudian at-tarhib yurith al-khauf, ya. Jadi peringatan itu membuat takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuwallid ar-rahbah hatta tasiru, ya, taba'an atau tiba'an fil insan tusiluhu ila taqwallahi azza wa jalla, ya. Jadi membuatnya takut ya kepada Allah sehingga dia merasa apa? Ya, itu membuatnya menjadikan sifatnya dan menyampaikannya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yubayyin al-athar al-mutarattibah ala ba'dil jara'im fid dunya fayamna min wuqu'iha wa dzalika kal hudud wa ta'zirat. Ya. Jadi menjelaskan sama sekalian hadis tersebut al-athar, ya, pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh berbagai macam kejahatan di dunia dan menghalangi orangnya dari terjatuh padanya. Ya, karena itu adanya hukuman-hukuman ya seperti hudud, had di dunia. Orang yang meminum minuman keras mendapatkan hukuman, ya. Kemudian orang yang berbuat zina mendapatkan hukuman di dunianya. Ini semua adalah tujuannya untuk memberikan peringatan agar mereka insaf dari perbuatannya, mengetahui akibat perbuatannya di dunia sebelum terkena untuk di akhiratnya. Ya, ada hukuman bagi orang yang berbuat zina, ya, ada zina muhsan, ghairu muhsan, ada meminum minuman keras, ada mencuri, ada membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Ini semua dijelaskan ya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sama sekali ya, di antara fawaid atau faedah yang bisa kita ambil, at-tahdhiru minadz-dzulmi, ya, peringatan dari perbuatan kezaliman. Ya, peringatan dari perbuatan kezaliman. Ya, di sini bentuk kezalimannya merampas tanah orang lain, mengambil sejengkal tanah milik seseorang. Ya, dan Allah memperingatkan ya hamba-hambanya supaya tidak lalai, ya, supaya menjauhi perbuatan kezaliman. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Ya, janganlah engkau sekali-kali menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Ya, jadi Allah tidak lalai dan Allah akan memberikan hukumannya cepat atau lambat. Bagi orang yang zalim tersebut hendaknya segera insaf, ya, segera kembali kepada Allah dan menyelesaikan urusannya dengan orang yang diambil olehnya, ya, kezalimannya dikembalikan kepadanya. Nah, sampai Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguh, ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan itu semua haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Ini hadis yang masyhur ya, hadis qudsi tentang kezaliman. Ya, sampai-sampai ya dalam kehidupan bernegara jamaah sekalian, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, yansurullahu daulatal adilah wa in kanat kafirah wa la yansur ad-daulatal zalimah walau kanat mu'minah. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan kepada negeri yang adil meskipun negeri tersebut kufur, dan tidak memberikan pertolongan kepada negeri yang zalim meskipun negeri tersebut muslim. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kezaliman. Bisa jadi Allah menolong, ya, maksudnya menguatkan satu negeri yang dia itu adil meskipun dia kufur, dan tidak memberi pertolongan
kepada negeri yang zalim meskipun muslimah. Ya, bisa jadi ya. Jadi keadilan di sini sangat penting ya diterapkan dalam kehidupan, jangan sampai ya seseorang berbuat kezaliman. Ya. Fa idza sadal adlu fil mujtama' kana lahu a'zamul athar fi kafati nawahi al-hayah. Ya, jadi kalau sada ya keadilan itu merata di masyarakat, maka ini pengaruhnya besar sekali. Ya, baik dalam al-qadha ya dalam peradilan ya, tidak pandang ya siapa yang diadili ya, baik orang yang lemah maupun orang yang kuat, diterapkan hukuman, diterapkan keadilan ya, tidak pandang bulu. Ya, baik orang tersebut memiliki kekuasaan maupun tidak, ketika dia bersalah diberikan hukuman. Ya, maka ini adalah keadilan. Atau dalam masalah-masalah yang lain ya, dalam sendi-sendi kehidupan, maka di sini prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah ini sangat penting untuk diterapkan. Ya, karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk ya untuk bagaimana supaya orang itu selesai dari kezalimannya. Mangkanat indahu madlama li akhihi falyatahallalhu minhu. Ya, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan darinya. Sebelum ya, maksudnya tidak bermanfaat lagi dinar maupun dirham. Ya, sebelum diambil kebaikannya untuk saudaranya, ya, sampai pada akhirnya keburukan saudaranya ditimpakan kepadanya. Faturihat al. Yang ketiga jamaah sekalian, min mahamid da'i bayan awaq umur. Ya, termasuk kewajiban seorang dai adalah menjelaskan akibat-akibat perkara. Bayan awaqib al-umur, ya, menjelaskan akibat-akibat perbuatan. Artinya seorang dai hendaknya menjelaskannya kepada umat akibat perbuatan yang membahayakan, akibat perbuatan yang bisa menggelincirkan, dijelaskan supaya umat menjauhi. Nah, ya, jadi Nabi SAW menjelaskan qida shibrin, ya, secenggal tanah minal ardi. Ya, ini menunjukkan isyarah ila istiwa'il qalil wal kathir fil wa'id, ya, bahwasanya mencakup ya baik yang diambil tersebut tanah yang luas, tanah yang banyak maupun tanah yang sedikit, semuanya terkena wa'id, ancaman di akhirat nanti. Ya, jadi jangan dianggap sedikit kemudian tidak ada hukumannya, ya sedikit pun ada hukumannya di akhirat meskipun hanya sejengkal tanah dia ambil. Ya, di sini ada beberapa penafsiran ya dari para ulama, diantaranya Imam Al-Khattabi. Apa maksud dikalungkan? Ya, tuwiqahu. Apa maksud dikalungkan? Ada yang menafsirkan annahu yukallaf naqlu ma zalama minha fil qiyamah. Ya, jadi dibebankan kepadanya, kepada yang menzalimi, ya, untuk memikul ya apa yang dia zalimi tersebut di hari kiamat ke padang mahsyar. Ya, jadi menjadi sesuatu beban di punggungnya. Coba bayangkan, jangankan 7 petala bumi ya, sejengkal tanah saja dia pikul, bagaimana di akhirat nanti. Tentu sesuatu yang sangat memberatkan jemaah sekalian di punggungnya disuruh. Apalagi kalau sebidang tanah, apalagi tanahnya banyak, dia zalimi disuruh memikulnya. Ya, apalagi kalau sampai 7 petala bumi. Penafsiran yang kedua, annahu yu'aqab bil khasaf, ya. Jadi dia dihukum dengan dibenamkan ya ke dalam 7 petala bumi, sehingga setiap bumi pada hal tersebut menjadi sesuatu yang menjadi beban bagi punggungnya atau bagi punuknya. Nah, wa faida al-ikhbar bil awaqib an yatanabbah al-insan fa ya'khudh fil asbab allati tukhallis min tilkal awaqib wal ahwal. Ya, jadi hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi disampaikannya akibat sebuah perbuatan di akhirat itu membuat orang yatanabbah, ya, dia menjadi sadar, ya, dia menjadi insaf sehingga dia melakukan sebab-sebab yang bisa menghalanginya dari perbuatan-perbuatannya yang bisa membahayakannya di akhirat.
dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan keselamatan baginya. Nah, yang keempat jamaah sekalian, termasuk di antara tujuan dakwah Islamiyah al-hifadz 'alal mal. Ya, termasuk di antara tujuan dakwah Islamiyah memelihara harta. Ya, selain memelihara jiwa, memelihara kehormatan, juga memelihara al-mal, yaitu harta. Ya, sehingga harta itu dijaga. Maksudnya jangan sampai orang itu mendolimi harta orang lain. Ya, dijaga, ya, nyawa dijaga, ya, kemudian kehormatan dijaga, termasuk harta juga dijaga. Tidak boleh kita berbuat dolim kepada siapapun ya tanpa memandang agamanya. Tidak boleh berbuat dolim apalagi kepada saudara seiman. Ya. Ya, sampai disebutkan ya, di sini beberapa ayat sama sekalian, di antara perbuatan dolim kepada orang lain yaitu apa? Ma fihi darar bi amwalil ghair, ya, apa yang membuat kemudorotan terhadap harta orang lain, ya, termasuk di sini dalam Islam diharamkan riba. Diharamkan apa? Perbuatan riba. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, jadi riba sedikit maupun banyak diharamkan dalam agama jamaah sekalian, dan ini termasuk sesuatu yang al-kabair, ya, termasuk perbuatan dosa besar. Ya, jangan sampai seseorang memakan harta dari jenis dari perbuatan riba tersebut. Yang kedua, diharamkan dalam Islam tatfif al-makayil wa tala'ub bil mawazin, ya, mengurang-ngurangi timbangan atau takaran. Ini juga memudaratkan orang lain. Ya, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ya, jadi kalau mereka membeli, ya, ditimbang oleh penjualnya, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, di antara ciri perbuatan orang-orang yang curang, kalau mereka menimbang atau menakar, yukhsirun, mereka menguranginya. Ini tidak boleh. Jadi mengurangi timbangan haram dalam agama. Ya. Atau dalam bentuk yang lain, ya. Apa misalnya jamaah sekalian, menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya. Tidak sesuai dengan keadaannya. Ya. Jadi disifati demikian tapi nyatanya tidak seperti itu. Atau kadarnya dijelaskan sekian padahal tidak seperti itu. Ya, itu kan sama dengan ini sama sekali. Dia mengurangi kadarnya, dia mengurangi hal yang dia sampaikan, tidak jujur kepada pembelinya. Atau sebaliknya, dia minta untuk ditambahi. Ini juga tidak baik. Ya, kalau kita minta beli sesuatu sama sekalian, maka di sini kita tidak perlu minta untuk ditambahi. Ya, kalau orangnya sendiri menambah, ya alhamdulillah, ya bonus buat kita. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu minta ditambahi. Khawatirnya merugikan penjualnya, ya, merugikan apa? Penjualnya. Nanti dia merasa berat ngasih tambahan tersebut. Kalau dia nggak ngasih, mungkin dia berpikir kita akan beralih, gitu ya. Jadi diberi tambahan, alhamdulillah. Tidak, maka sudah cukup sesuai dengan harga yang kita berikan padanya. Ini masalah tatfif al-makayil wa tala'ub bil mawazin yang pernah terjadi di masa dahulu. Ya, salah satu umat di masa dahulu jamaah sekalian yang terjatuh pada perbuatan ini dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam Islam itu tidak semata-mata keuntungan yang dicari, tapi keadilan. Ya, jadi kita boleh mencari keuntungan, tapi jangan sampai mendolimi orang lain. Ini kan berbeda dengan prinsip ekonomi di luar Islam sama sekalian, yang mana keuntungan itu dikejar ya, dengan cara apapun. Ya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya lupa teorinya tuh, pokoknya ada dulu waktu saya SMP itu prinsip ini ya, ekonomi. Tapi yang membuat orang di luar Islam. Jadi prinsipnya itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, Islam tidak. Ya.
Jadi mendapatkan keuntungan silahkan, tapi jangan sampai mendolimi orang lain. Seperti itu ya. Ya, mungkin dulu pernah kita jelaskan ya, kisah sahabat siapa namanya, Jarir ya bin Abdullah, yang berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menasihati seorang Muslim. Sampai ketika itu beliau ingin mendapatkan atau membeli kuda, kemudian hamba sahayanya mencarikan kuda, ya kemudian dapat, tapi harganya terlalu murah jemaah sekalian. Kemudian sahabat Jarir pun tanya berapa harganya, 400 dinar. Ya, kemudian disuruh mencari yang jual, coba panggil yang jual gitu. Lalu ditanya, ini harganya 400 dinar, iya benar. Bagaimana kalau saya tambahi 500? Boleh. 600 boleh, 700 boleh, 800 boleh. Ya, lalu Jarir pun bilang ini sebetulnya harganya 800. Ya. Diberikan kepadanya lengkap 800. Kemudian dia pun berpaling dan dipanggil lagi. Ya, lalu kata Jarir, aku tidak gila. Aku hanya ingat, ya maksudnya itu wasiat atau janji kesetiaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap Muslim. Ya, sampai seperti itu mas sekalian. Ya, intinya jangan sampai merugikan pembeli sama sekalian. Ya, jadi boleh mendapat keuntungan tanpa merugikan pembeli. Dan insya Allah keuntungan yang didapat ini mendapatkan apa? Barokah. Barokah sama sekalian. Karena kita tidak merugikan pihak lain. Ya, termasuk di sini unsur penipuan ya. Penipuan juga tidak boleh. Ya, penipuan juga tidak boleh. Haram dalam agama. Dia mengatakan ini barangnya demikian, padahal tidak seperti itu. Ya. Atau dia membuat ya surat palsu atau apa ya, keterangan yang menunjukkan tidak benar terhadap barangnya supaya terjual. Ini juga tidak boleh. Ya, jadi banyak praktek-praktek dalam kehidupan kita yang mungkin tidak persis di masa dulu yang mengurangi timbangan, cuman intinya sama. Yaitu apa? Ada unsur penipuan di dalam hal sesuatu yang dijual tadi. Nah, kemudian apalagi dalam Islam selain riba mengurangi timbangan dan takaran juga diharamkan as-sariqah. Ya, sariqah itu mencuri jemaah sekalian. Hurrima as-sariqah. Mencuri ya, merampok, merampas ya, ini semua diharamkan. Ya, sampai dulu ada kisah ya, salah satu wanita dari kabilah yang terpandang itu pernah mencuri. Ya, kemudian mereka pun bingung ini, waduh, ini wanita terpandang bagaimana? Akhirnya mereka menyampaikan kepada sahabat Usamah yang merupakan sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta dispensasi supaya tidak dipotong tangan. Ya, tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan baik orang yang lemah maupun orang yang terpandang ketika berbuat ya, kejahatan yang di situ ada hadnya diterapkan. Ya, diterapkan jemaah sekalian. Ya, seperti ini. Jadi mencuri ini termasuk perbuatan yang diharamkan dalam agama. Ya, ini ayatnya ya. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Dan pencuri laki-laki maupun wanita, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian juga diharamkan dalam Islam segala sesuatu ya yang sifatnya memakan harta orang lain dengan cara kebatilan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian memakan harta-harta kalian atas janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara kebatilan. Termasuk di sini diberikan contoh al-ghasab. Al-ghasab itu merampas. Merampas. Ya, jadi ada mencuri, ada merampok, beda ya sahabat sekalian. Kalau mencuri itu enggak diketahui oleh yang punya ketika mencuri. Kalau merampok itu terang-terangan. Ya, kalau ada lagi merampas, ya merampas ini terang-terangan, orangnya tahu dirampas. Itu. An-nahab, ya. Kemudian at-tadlis, ya. Al-ghish, al-ghish itu penipuan. Ada lagi ar-riswah. Riswah itu suap. Ya, suap menyuap. Tak suap sekian, ya tolong dibereskan urusan saya.
ingin mengambil tanah fulan, nah, ini termasuk hal yang diharamkan. Ya, suap menyuap hal yang diharamkan dalam agama. Riswah, ya, termasuk dalam dunia peradilan ini juga tidak boleh. Ya, riswah. Ya. Wa ghairi dzalik dan lain-lainnya. Kok dijelaskan sedemikian rupa dalam Islam jamaah sekalian, ya, supaya tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Ya, supaya harta manusia itu terjaga, supaya tidak ada tindak kezaliman sekecil apapun. Ini yang membuat aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aklu amwalin nas bil batil haramahul Islam tahriman qati'an, ya. Jadi memakan harta manusia dengan cara yang batil, maka ini diharamkan dalam Islam. Ya, termasuk juga korupsi. Ya, korupsi juga diharamkan ya Mas kalian. Ya, diharamkan dalam Islam. Ya. Ya, tentu ada hukum tersendiri ya dalam Islam ya. Ada masing-masing itu perbedaannya antara mencuri, merampok, ya, dan seterusnya dijelaskan dalam fikih. Ini juga termasuk perbuatan yang diharamkan. Ya. Aklu amwalin nasi bil batil. Haramahul Islam tahriman qati'an, yang diharamkan secara qat'i. Ya. Ya, di sini disebutkan ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 ya Mas kalian. Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahuinya. Ya, jadi semuanya dijelaskan ya dalam Al-Qur'an. Intinya jangan sampai orang itu berbuat kezaliman, ya, termasuk dalam masalah harta. Insyaallah demikian ya, dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin beberapa hal yang bisa kita ambil. Kita lihat dalam kitab Bahja'an Nadhirin, di antara faedah dari hadis ini jamaah sekalian, yang pertama, adamul istighfaf bidzulmin walau kana saghiran, ya, tidak meremehkan perbuatan zalim meskipun hanya sedikit, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin remeh, tapi jangan diremehkan apapun perbuatan zalim tadi. Kemudian yang kedua, ghasbul ardi minal kabair, ya, jadi merampas tanah, mengambil tanah seseorang termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Ghasbul ardi minal kabair. Yang ketiga, man malaka ardhan malaka asfalaha ila muntahahu. Man malaka ardhan malaka asfalaha ila muntahahu. Siapa yang punya tanah, maka haknya mulai dari bawahnya sampai atasnya. Walahu an yamna man hafara tahtaha, dia bisa melarang orang yang menggali di bawahnya. Wa kadzalik yamlik batinuha, dia juga berhak yang punya tanah itu dalamnya. Seandainya di dalamnya ada ma'adin, ada logam mulia dan sebagainya, maka haknya. Ini pernah terjadi jamaah sekalian, ada salah satu saudagar ya, kaya raya jamaah sekalian, yang dia itu suka berinfak. Kemudian satu saat dia beli tanah di luar Jawa. Nah, subhanallah, Allah mengganti mungkin kedermawanannya. Tanah yang dia beli di dalamnya ada, kalau tidak salah ada emasnya. Ya gitu. Nah itu berarti milik siapa? Miliknya. Karena dia sudah beli tanah tersebut.
tanah, dalamnya ada itunya. Masya Allah. Ini dijelaskan ya. Jadi siapa orang yang punya tanah, berarti dia berhak mulai tanah tersebut sampai bawahnya, sampai atasnya. Maksudnya dia boleh bangun ke atas, boleh juga ke bawah tanah ya misalnya. Boleh. Misalnya dia membangun rumah tersebut, dan ini pernah saya lihat sendiri ya di salah satu rumah di Malang itu. Masya Allah, kita nggak nyangka ketika lewat itu ternyata ini ya. Jadi rumahnya itu begini. Nah, ternyata ini 3 tingkat ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Coba sekalian ya. Jadi dia boleh untuk ke dalamnya membangun sesuatu dari tanah tersebut. Masya Allah. Apa yang dimaksudnya? Ini haknya. Yang nggak boleh merampas harta orang lain, merampas tanah orang. Walahu an yunzil fil hafri masya. Dan dia boleh menurunkan ke bawah dari tanahnya tersebut. Ya maksudnya ketika bangun di setting untuk dibangun di bagian bawahnya sepanjang tidak melebar dari tanahnya tadi. Selama lam yadur biman jawarohu, selama tidak mengganggu tetangganya. Sekalian ya. Jadi segini tanahnya berarti dia boleh ke bawah juga ke atas selama tidak mengganggu tetangganya. Nah, karena sudah hak miliknya, sudah apa? Kepemilikannya. Nah. Kemudian dijelaskan di antara faedahnya sama sekalian al-araduna sab' tibaq as-samawat ya. Jadi 7 lapis bumi itu seperti langit-langit. Ya, kita tidak tahu secara persis bagaimana ya 7 lapis bumi, tapi kita imani bahwasanya bumi ada 7 lapis. Seperti langit ada 7 tingkat. Ya. Jadi kita imani bumi ada 7 tingkat atau 7 lapis. Nah, yang terakhir at-tahdziru min dzulmin nas huquqihim ya. Jadi peringatan dari mendolimi manusia atas hak mereka. Nah, insyaallah demikian ya jemaah sekalian hadis yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf saya agak pilek jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan pembahasannya sampai di sini. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi. Ya. Jelas insya Allah jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala macam bentuk kezaliman apapun itu, dan semoga Allah SWT memberkahi harta yang kita miliki. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, musibah, malapetaka dan sebagainya. Dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita siapapun yang tertimpa musibah di berbagai daerah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع